Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam Renungan Kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 11 Desember 2021. Hari ini saya akan membawakan Renungan Kebenaran Alkitab dengan judul Pengikut Kristus. Hampir semua orang Kristen mengaku sebagai pengikut Kristus. Namun, apakah sebelumnya mereka tahu bahwa dalam mengikut Yesus, mereka harus menyangkal diri dan memikul salib, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang mana hal ini tertulis di dalam Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Saya akan menjelaskan satu persatu arti ketiga kata-kata tersebut, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan menjelaskan ayat ini secara eksegese. Arti kata menyangkal diri dari ayat ini, ada beberapa pengertian yang dapat kita tarik dari ayat ini. Makna menyangkal diri yang pertama adalah seperti yang ada tertulis di surat Roma 6 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saat seseorang menyadari bahwa ia telah menerima kasih karunia Allah, maka saat itulah ia mengerti bahwa manusia dosa telah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib, sehingga ia tidak lagi menjadi hamba dosa atau hamba iblis, akan tetapi ia telah menjadi hamba kebenaran atau hamba Kristus. Makna menyangkal diri yang kedua adalah seperti yang ada tertulis di surat Galatia 5 ayatnya yang ke-24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Barang siapa yang mau mengikut Kristus, hendaklah ia menanggalkan manusia lamanya atau manusia dagingnya. Mereka yang telah menyangkal dirinya, maka mereka tidak lagi hidup menurut keinginan daging, akan tetapi hidup menurut roh. Makna menyangkal diri yang ketiga adalah seperti yang ada tertulis di surat Roma 6 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Orang yang menyadari bahwa dirinya telah mati dalam persekutuan dengan Kristus dan bukan lagi mati dalam persekutuan dengan Adam, maka orang itu akan hidup bersama dengan Kristus. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasul Paulus sendiri, yang ditulisnya di surat Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya, Rasul Paulus hidup oleh iman anak Allah, di mana Kristus yang memimpin hidupnya yang baru itu, bukan dirinya lagi. Baik, sekarang kita akan membahas tentang arti memikul salib dari kitab Lukas 9 ayat 23 ini. Ada beberapa pengertian yang dapat kita tarik dari ayat ini. Makna memikul salib yang pertama adalah seperti yang ada tertulis di surat Roma 6 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat ini mengandung pengertian bahwa kita ikut mati dalam persekutuan dengan Kristus, di mana Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu,
Dan kita pun harus mati, dalam pengertian kita mati atau kita tidak lagi hidup dalam dosa yang hidup selalu menurut keinginan daging, yaitu keinginan manusia lama kita. Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk menggenapi hukum Taurat, atau membatalkan hukum Taurat, atau menghapus hukum Taurat. Maka kita pun harus mati atau tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kita dapat baca di surat Efesus 2 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Di King James Version lebih jelas lagi, di mana kata membatalkan dalam terjemahan baru diartikan oleh King James Version sebagai abolish, artinya dihapuskan. Makna memikul salib yang kedua adalah seperti yang ada tertulis di surat 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam tubuh kami. Ayat ini bermakna kita hanya dapat hidup di dalam Kristus jika kita sudah mati bersama dengan Dia. Jadi, tidak ada kehidupan di dalam Kristus jika orang itu belum mati dalam persekutuan dengan Kristus dan dibangkitkan. Mereka, para rasul, senantiasa membawa kematian Kristus di dalam diri mereka. Artinya, dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, mereka senantiasa memberitakan kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan bahkan para rasul memberitakan juga bahwa Kristus ada di dalam diri setiap orang percaya. Makna memikul salib yang ketiga adalah seperti yang ada tertulis di kitab Matius 11 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk dalam hal ini bermakna bahwa kita sebagai tubuh Kristus, kita pun harus turut menderita di salib bersama Kristus. Artinya, segala keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup telah mati, karena telah dipakukan di atas kayu salib bersama dengan Kristus. Makna ayat ini sangatlah dalam, di mana Yesus ingin agar murid-muridnya dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah haruslah melayani orang seperti apa yang telah Yesus lakukan. Artinya, belajarlah kepada Kristus yang lemah lembut dan rendah hati itu. Episode cerita Simon dari Kirene yang memikul salib Yesus adalah sebuah kiasan atau perlambangan bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus harus memikul salibnya. Sekarang kita akan membahas tentang arti mengikut aku dari kitab Lukas 9 ayatnya yang ke-23 ini. Ada beberapa pengertian yang dapat kita tarik dari ayat ini. Arti mengikut aku yang pertama adalah seperti yang ada tertulis di kitab Yohanes 10 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Lewat menyangkal diri dan memikul salib seperti apa yang telah saya paparkan tadi, maka Kristus telah mengenal mereka bahwa mereka adalah domba-dombanya. Kristus Tuhan hanya berfellowship dengan mereka yang telah menjadi anak-anaknya, dan mereka telah menjadi satu roh dengan Dia. Mereka telah bersatu dengan roh Kristus, roh yang menghidupkan itu, sehingga mereka dapat berfellowship dengan Allah. Mereka yang mau mendengar suara Tuhan, maka merekalah yang dapat mengikut Kristus. Mengikut Kristus tidak hanya sekedar membaca firman Tuhan dan melakukannya, akan tetapi lebih daripada itu, mereka mau mendengar suaranya melalui Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Allah. Arti mengikut aku yang kedua adalah
seperti yang ada tertulis di kitab Lukas 18 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Arti ikutlah aku di dalam konteks ayat ini, pemimpin agama Yahudi itu harus dapat melakukan seluruh ketentuan hukum Taurat. Dan Yesus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Lalu kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ini artinya, jika seseorang mau mengikut Yesus, maka orang itu harus meninggalkan atau tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Arti mengikut aku yang ketiga adalah seperti yang ada tertulis di kitab Matius 9 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Orang yang lebih memprioritaskan kehendak Tuhan daripada kehendak dirinya sendiri, barulah orang itu layak mengikut Kristus. Mereka yang memprioritaskan kehendaknya lebih utama daripada kehendak Tuhan tidak layak mengikut Kristus. Anda dapat baca nanti di kitab Lukas 9 ayatnya yang ke-59 hingga 62. Sebagai penutup, dengan jalan menerima kasih karunia Allah yang merupakan wujud keadilan dan kasih Allah, maka itulah jalan yang Allah berikan kepada manusia, sehingga manusia dapat diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang dimaksud dengan kitab Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena kasih karunia Allah adalah Sang Kristus Yesus itu sendiri, Allah itu sendiri. Sebagai renungan kita pada hari ini, sudahkah kita menyangkal diri dan memikul salibnya, lalu kemudian mengikut Dia? Sehingga dengan demikian kita dilayakkan untuk menjadi pengikut Kristus. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di acara Renungan Kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.